Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat walafiat. Saya doakan mudah-mudahan semua yang dipermudah semua urusannya dan diperlancar rezekinya dan selalu sukses, sukses, sukses. Amin, amin ya robbal alamin. Oke teman-teman, kali ini saya mau sharing yaitu bagaimana cara mengatasi shadow ban di Instagram kita. Jadi teman-teman, sebelum saya mulai, saya berterima kasih dulu kepada teman-teman yang udah klik subscribe. Dan bagi teman-teman yang belum klik subscribe, silakan klik subscribe sekarang juga. Kenapa? Karena subscribe itu gratis. Oke teman-teman, sebelum memperdalam, kita ketahui dulu. Kita lebih cari tahu dulu apa sih shadow ban Instagram itu. Jadi shadow ban itu adalah salah satu hukuman yang diberikan oleh Instagram yang sifatnya sementara. Jadi pengaruhnya adalah jangkauan posting dari konten kita itu akan menurun drastis. Dan biasanya itu berlangsung selama 2 minggu. Tapi ya bisa sampai berbulan-bulan. Jadi teman-teman harus mengetahui apakah akun Instagramnya di shadow ban oleh Instagram. Jadi tanpa kita sadari, kita selalu posting, ternyata kita terkena hukuman oleh Instagram yang dalam bentuk shadow ban. Jadi teman-teman, shadow ban ini sebenarnya muncul bukan dari official Instagram. Justru pihak Instagram sendiri menyangkal melakukan shadow ban ke akun pengguna. Jadi teman-teman, kita harus sadar diri juga ya, selalu evaluasi postingan kita, konten kita. Kenapa konten kita tidak nambah like-nya, engagement-nya, harus kita evaluasi. Jadi salah satu hukuman yang kita diberikan oleh Instagram adalah dalam bentuk shadow ban ya. Ya, salah satunya ciri-cirinya akun Instagram itu yang terkena shadow ban adalah jangkauan konten yang kita posting itu terbatas jangkauannya. Jadi bisa menurun drastis. Jadi ciri-cirinya adalah tidak muncul di hasil pencarian hashtag. Jadi teman-teman, percuma kita memaksimalkan hashtag jika konten yang kita posting itu tidak muncul di pencarian hashtag. Sementara ya, salah satu memperluas jangkauan dari konten postingan kita yang setelah kita posting adalah melalui mengoptimalkan hashtag. Jadi percuma kalau misalnya kita mengoptimalkan hashtag Instagram tetapi postingan kita tidak muncul di hashtag tersebut. Jadi teman-teman, inilah salah satu resiko dari hukuman yang diberikan oleh Instagram ya, yang disebut dengan shadow ban. Jadi teman-teman, silakan dicek ya konten yang sudah diposting apakah muncul di hashtag yang sudah teman-teman berikan. Ya, kita dikasih kuota 30 hashtag oleh Instagram. Jadi kalau misalnya tidak muncul di hashtag Instagram, ternyata kita telah dihukum oleh Instagram dalam bentuk shadow ban. Selanjutnya, tidak muncul di explore ya. Sama ya, di pencarian mirip ya, tapi ini di explore ya. Sayang kan kalau misalnya kita sudah capek-capek buat konten ternyata tidak muncul di explore. Jadi bagaimana calon followers yang lain bisa menikmati konten kita? Bagaimana calon followers yang lain melihat postingan kita? Bagaimana calon followers yang lain untuk follow akun Instagram kita? Dia tidak bisa melihat dari konten yang telah kita posting melalui di explore. Selanjutnya, hanya bisa dilihat oleh followers. Jadi teman-teman ya, kalau misalnya mengandalkan followers saja, maka jumlah like kita tergantung dari jumlah followers kita. Itu pun kalau followers kita aktif. Jadi kita harus memperluas atau mencari atau menambah atau menjadikan calon followers jadi followers kita. Jadi kalau bagaimana calon followers menjadi followers sementara
postingan yang telah kita buat, konten yang sudah kita posting, tidak bisa dilihat oleh selain follower kita. Jadi itu adalah bentuk atau resiko yang akan dialami bagi ya pemilik akun Instagram yang terkena hukuman shadow ban oleh Instagram. Oke, ini dia, ini yang harus kita bahas. Penyebab terkena shadow ban. Jadi teman-teman, kenapa ya? Apa sih kok bisa kena shadow ban oleh Instagram? Ya, jadi kalau misalnya akun yang terkena shadow ban, itu akun Instagramnya tidak akan berkembang. Ya, followersnya ya. Kenapa? Ya salah satunya itu tadi, postingan, konten yang dia posting hanya dinikmati, hanya bisa dilihat oleh followersnya aja. Sementara calon followers yang lain tidak bisa melihat konten yang telah dipostingnya. Walaupun sudah menggunakan dan memaksimalkan hashtag yang ada, pengguna lain tetap bisa, pengguna atau calon followers lain tidak bisa menikmati atau melihat postingannya. Jadi, jangkauan promosi terbatas dan tidak bisa berkembang. Ya, jadi teman-teman, shadow ban ini sebenarnya upaya Instagram untuk membatasi akun yang melanggar aturan. Jadi nggak usah khawatir. Jadi kalau kita bermain Instagram, ya sesuai dengan aturan main yang telah dibuat oleh Instagram. Ini khusus untuk akun-akun Instagram yang sembarangan ya. Misalnya suka memposting yang berkenaan dengan kekerasan, atau terutama lagi ada yang mengupload atau memposting konten seksual atau pornografi, tentang judi, tentang narkotika, obat-obatan, senjata api, dan konten yang terkena copyright, baik itu musik, video, rekaman TV, olahraga, dan lain sebagainya. Ya. Jadi teman-teman nggak usah khawatir. Jadi orang jujur ya tetap terbaik diberikan oleh Instagram. Instagram akan membantu. Ya, pengertiannya membantu adalah bagi akun yang memiliki akun yang memiliki postingan yang positif atau yang bermanfaat akan disupport oleh Instagram. Dan sebegitu sebaliknya, akun Instagram yang menghalalkan segala cara, yang memposting kekerasan, pornografi, itu akan diberi hukuman oleh Instagram, yaitu dalam bentuk shadow ban, maka akunnya tidak akan berkembang. Oke. Jadi ini dia penyebab terkena shadow ban. Jadi selain yang dijelaskan tadi, pertama adalah terlalu banyak menggunakan hashtag. Jadi teman-teman ya, kita dikasih kuota hashtag 30. Jadi dimaksimalkan. Sebelumnya saya sudah posting yaitu mengoptimalkan hashtag, itu ada presentasinya, ada sedang, ada kecil, ada besar. Jadi teman-teman gunakanlah dengan baik hashtag untuk menyebarkan atau memperluas jangkauan dari konten yang Anda posting. Yang dua, menggunakan hashtag yang sama berulang-ulang. Ini hati-hati teman-teman ya. Lebih baik gunakan tools yang lain untuk mencari hashtag yang sesuai dengan konten Anda. Jangan menggunakan hashtag yang berulang-ulang. Misalnya ada hashtag yang memberikan atau engagement yang baik. Tapi ingat teman-teman ya, jangan dilakukan berulang-ulang. Ya, jangan dilakukan berulang-ulang, harus bergantian. Selanjutnya adalah hashtag tidak relevan dengan konten. Jadi teman-teman gunakanlah hashtag yang sesuai dengan konten. Ya, walaupun ada hashtag yang membuat konten itu menyebabkan banyak engagementnya, banyak like-nya, tetapi tetap gunakan hashtag tetap yang sesuai dengan konten. Kenapa? Karena ini semua bisa dianggap oleh Instagram adalah sebuah spam ya. Menggunakan hashtag yang berulang-ulang itu bisa menyebabkan atau diduga spam oleh Instagram. Oke teman-teman, jadi kalau misalnya teman-teman sudah melakukan dosa atau melakukan kesalahan atau melanggar aturan main yang diberikan oleh Instagram, maka cara mengatasinya adalah seperti ini. Periksa kembali setiap konten yang diposting.
ya teman-teman silakan evaluasi ya setiap konten yang sudah diposting. Apakah hashtagnya berlebihan? Apakah hashtag yang digunakan sering berulang-ulang? Apakah hashtag yang digunakan tidak sesuai atau tidak relevan dengan konten? Jadi, jika terdapat konten yang diposting dengan melanggar 3 hal tersebut, ya silahkan dihapus. Ya, tetap semua dihapus dan tetap posting rutin untuk kedepannya diperbaiki. Ya, gunakan hashtag yang relevan, ya, terus tidak mengandung kekerasan, pornografi, judi, maka rutinlah memposting hal-hal yang positif yang berguna. Oke. Lebih berhati-hati menggunakan hashtag. Jadi teman-teman tetap digarisbawahi, gunakan hashtag sesuai dengan konten. Jangan dipaksakan. Ya. Jadi harus 30 dipaksakan. Menggunakan hashtag yang publik, yang umum. Tetap lebih utamakan hashtag yang sesuai dengan konten, ya, lebih tertarget lagi. Oke. Terakhir adalah aktivitas sewajarnya. Maksudnya di sini adalah melakukan like atau komen kepada konten-konten yang kepada akun Instagram yang lain. Kenapa? Kalau misalnya like begitu banyak dalam waktu dekat, itu bisa diduga dilakukan oleh robot. Apalagi sekarang, ya, banyak aplikasi dan website yang menawarkan, ya, untuk like, untuk penambahan followers Instagram. Itu sangat berisiko bagi akun Instagram kita. Jadi teman-teman, bagaimana biar lebih aman lagi, bagi kita terhindar dari shadow ban, ya, untuk menambah followers, ya silahkan gunakan Instagram Ads yang sudah difasilitasi oleh Instagram. Baik itu untuk nambah followers maupun menggunakan ads di Instastory. Gunakan tulis Instagram sesuai yang direkomendasikan oleh Instagram, ya. Jangan menggunakan, ya seperti saya bilang tadi, aplikasi atau website yang menawarkan auto follow, auto like, auto comment, dan auto DM. Ingat, Instagram itu, ya, sosial media tingkat dunia. Dia bisa selalu mengupgrade dan melihat, ya, akun-akun yang menggunakan jasa robot, ya, atau yang atau yang sejenisnya. Oke, teman-teman, sampai di sini dulu. Mudah-mudahan semua akun Instagram kita tidak terkena shadow ban oleh Instagram. Oke teman-teman, silahkan di-share video ini kepada teman dan keluarganya agar merasakan atau mendapatkan manfaat yang sama. Bagi teman-teman yang belum klik subscribe, silahkan klik subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.